Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara semua. Apa kabar? Semua bersemangat pagi hari ini? Semua bersuka cita? Karena firman Tuhan berkata bahwa datanglah ke rumah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Karena kita berbahagia akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita mengalami Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita akan buka dalam doa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah kasih karunia yang berlimpah sudah kami terima. Kami adalah anak kesayangan-Mu, kami adalah biji mata-Mu, kami adalah orang benar karena iman di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat segala yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Tiba saatnya pagi ini kami datang beribadah Tuhan. Kami rindu mempersembahkan pujian dan penyembahan kami. Kami rindu mempersembahkan korban syukur kami Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami untuk menyembah Engkau bersama-sama. Dan biarlah hanya Engkau yang disenangkan pada pagi hari ini Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sila duduk. Sila duduk. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan korban pujian kami Tuhan. Membawa korban syukur kami. Sebab Engkau baik bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur ya Tuhan. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu yang ajaib, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Oh, kami bersyukur ya Tuhan. Ilama syanda lama 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 lama. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Perhiaskan kekudusan Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. kami rasakan damai. Ku rasakan kedamaian Di hadapan hadirat-Mu Tuhan. di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus.
ya Tuhan bersama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, Kami bawa korban pujian kami ya Tuhan. dengan korban puji Masuk hadirat-Mu ya Tuhan. masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan Di hadapan hadirat-Mu Tuhan. di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk. Mari boleh angkat tangan kita menyembah Dia. Oh Yesus, 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 ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ya Tuhan. ku sembah Kau, Hanya ini kerinduan kami pagi hari, sujud yaitu menyembah-Mu, di hadapan menyembah-Mu Yesus. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan. Inna pasyana la patakana mana 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 masyana la patakana mana 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 mana. Inna pasyana la patakana mana 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 mana. Inna pasyana mana 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 mana. Engkau yang kami sembah pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kami tinggikan pagi hari ini ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Nama syanda nama nama nama. Nama syanda nama 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 nama. Engkau yang layak dipuji dan disembah pagi ini ya Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nama syanda nama nama nama. Nama singene patakan nama 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 nama. Nama sikala papa 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 papa. Engkau hadir di sini. Engkau hadir di sini ya Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu menjamah setiap kami, melawat setiap kami ya Tuhan. Nama syanga nama 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 nama. Nama 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 nama. Ya ya ya. Terima kasih.
Bapak Ibu nyatakan di hadapan Tuhan bersama-sama. Katakan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk. Mari sekali lagi, mari jemaat Tuhan sendiri naikkan pujian ini. Yesus, Yesus, ku sembah di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk. Mari sama-sama berdiri, naikkan pujian sembah kita. Kita mulai angkat kedua tangan kita, nyatakan bersama-sama. Oh, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk kami boleh mengangkat kedua tangan kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Ya Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu ya Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai, naikkan sembah Tuhan, naikkan sembah. Olaba shanda laba takkan nama-nama, olaba shanda laba takkan nama-nama. Naikkan pujian dan sembah di hadapan Tuhan. Olaba shanda laba takkan nama-nama shanda laba inama shanda laba. Engkau yang kami puja, Engkau yang kami puji ya Yesus, Engkau yang kami muliakan ya Yesus. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Inama shanda laba. Haleluya, haleluya. I worship you, kami menyembah-Mu ya Allahku. Inama shanda laba. Inama shanda nama. Inama shanda Bukaku hormat akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Bukaku, kita boleh mengangkat kedua tangan kita, kita sembah, kagumi Tuhan. Bukaku
lagi. Kita mulai bersama-sama angkat kedua tangan kita. Kagum akan Engkau ya Tuhan. Kagum. Kami kagum akan Engkau. Amin, amin, amin. Siapalah kita? Siapalah kita? Bagaimana Dia? Dahsyat dan luar biasa. Berikan sorak-sorai sekali lagi. Roh Kudus diberikan bagi setiap kita untuk kita tetap semangat. Amin. Mari tepuk kanan kirimu, katakan semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Haleluya. Kau Tuhan Roh Kudus yang menopang setiap kami. Kau ada di dalam setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat penolong yang Kau beri dalam setiap kami. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan pada segalanya. Jangan lelah, katakan bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang. Mau dibangun ya Tuhan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Amin. Semangat semuanya pagi ini, amin. Jangan lelah, ada Roh Kudus di dalam setiap kita. Terus menyala-nyala bagi Tuhan. Haleluya. Oh, jangan lelah bekerja bersama-Nya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Yuk kita mau kuatkan kanan kiri saudara-saudara kita, katakan jangan lelah. Ayo, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan ke saksi yang lain, tiada lelah. Amin. Kami bersyukur buat Roh Kudus yang Kau beri ya Tuhan. Selalu bersyukur.
sama-sama kita gerakkan tangan kita. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ya Tuhan, timbullah tanah yang berubah. Mari semua dibangun di dalam Tuhan, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang. Kami mau dibangun Tuhan di dasar iman yang teguh. Ada Roh Kudus ada dalam setiap kami. Roh Kudus menolong kami. Ya, ratakan tanah. Mari Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam setiap kami. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kami siap dibangun, kami siap bertumbuh di atas dasar iman yang teguh, yaitu Yesus Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Oh, berikan sorak-sorai. Haleluya. Lebih lagi berikan sorak-sorai. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan yang mengucap syukur. Amin. Setelah itu kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya berharap kita semua terus bertumbuh dalam Tuhan. Bersama saya Eva, berikut HOG News minggu ini. Gembala, staf pengembalaan beserta seluruh umat Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Kartomius Sarjono dari GBI Purbalingga II. Kami percaya pelayanan Bapak menjadi berkat di tempat ini. Dukung dan doakan pelayanan Bapak Gembala yang hari ini melayani di GBI Pati dan Tayu. Dukung dan doakan renovasi gedung gereja. Jemaat diberi kesempatan untuk terlibat dalam renovasi gedung gereja. Bagi yang rindu menabur, dapat memasukkannya ke dalam amplop persembahan pembangunan atau transfer ke rekening pembangunan. Bagi pelayan Tuhan, persiapkan diri Anda untuk mengikuti Doulos Camp. Anda akan diperlengkapi untuk menjadi pelayan Tuhan yang memiliki hati hamba. 28-30 Juni di Nirwana Resort Batu Raden dengan biaya kontribusi sebesar Rp350.000. Untuk info dan pendaftaran dapat menghubungi PDP Yefta. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Kaum wanita, jangan lewatkan WBI ya, yang akan diadakan besok Rabu 14 Juni jam setengah 7 malam di gereja. Alami lawatan Tuhan dalam Spiritual Breakthrough yang diadakan setiap Jumat jam setengah 7 malam di tempat ini.
Dukung dan doakan pelayanan di GBI House of Grace Semarang setiap minggu jam 9 pagi di Hotel Wis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Paniko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13, disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada sekitar 700 juta orang yang diperdayakan oleh kuasa Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa-oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa-oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki.
Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tuhan. Saya melihat tangan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan bersama-sama apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau ajak setiap kita untuk memperkatakan di 2023 ini adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Amin. Tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Haleluya. Mari kita berdoa syafaat. Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat pagi hari ini, pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh beribadah di tempat ini, suatu anugerah-Mu yang luar biasa. Kami dalam keadaan sehat saat ini boleh berdoa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami saat ini bersatu hati berdoa untuk pemimpin rohani, Ketua BPP GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GPI Janten dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Rupiah Sunarto, Bapak dan Ibu Rohani, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo yang di Jakarta, Ibu PDM Mulyanti Suwana yang di Purwokerto, dan Gembala Jemaat di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu ini, Kau yang telah memilih dan menetapkan setiap mereka ini Tuhan, untuk berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengurapi, Kau yang memperlengkapi setiap mereka Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus. Engkau ya Tuhan yang memampukan setiap mereka untuk boleh melayani Engkau ya Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi visi dan misi-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap mereka ini boleh berjalan dalam roh takut akan Tuhan, semakin hari boleh semakin cinta akan Tuhan, hidup dalam jalan-Mu yang ajaib ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa-Mu ya Tuhan, membuat mereka di dalam pelayanannya, di dalam pengembalannya, membuat kehidupan mereka menjadi berhasil ya Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga demi keluarga hamba-hamba-Mu ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk kota Wonosobo, di mana kami tinggal di kota ini Tuhan, suatu kota yang diberkati Tuhan, kota yang berlimpah-limpah susu dan madunya ya Tuhan Yesus. Kami percaya untuk kota Wonosobo ini juga dipulihkan, dimenangkan bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Kami akan melihat Tuhan banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, mengakui melalui lidah bibir mereka Tuhan, Kau Tuhan dan sebagai juru selamat yang hidup ya Tuhan Yesus. Pakai siap kami ya Tuhan Yesus, gereja-Mu di tempat ini, bahkan di kota ini Tuhan,
untuk kami boleh membawa setiap jiwa-jiwa, memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati sistem pemerintahan yang ada, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran yang ada, supaya mereka ini juga membawa bangsa Indonesia ini, Kota Wonosobo ini maju ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, di mana bangsa yang besar ini Tuhan, kami boleh ada ya Tuhan Yesus. Kami memberkati bangsa Indonesia ini, kami cinta bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya lawatan Tuhan juga boleh terjadi bagi bangsa Indonesia. Pemulihan boleh terjadi ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa Indonesia ini diberkati Tuhan. Karuniakan keamanan bagi bangsa Indonesia ini, luputkan dari segala yang jahat dan mara bahaya ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa sepanjang tahun 2023 ini, bila kasih karunia-Mu, kebajikan dan kemurahan Tuhan berikan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan 2024 di mana kami akan mengadakan pemilu serentak dan pilkada serentak ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini, pemimpin yang takut akan Tuhan, yang toleran, yang nasionalis. Tuhan sudah pilih dan tetapkan untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya pemimpin yang Tuhan pilih ini semakin baik lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk generasi Yeremia, di mana anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Engkau ya Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, dan akan dipakai untuk banyak memenangkan jiwa ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Yerusalem, Shalom Yerusalem, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Kami juga memberikan persembahan, Kau yang menguduskan dan menyucikan persembahan ini ya Tuhan Yesus. Kami berikannya dengan sukacita, karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jesus. Ya Roh Kudus, bekerja lebih lagi. Kau persiapkan hati untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah
Haleluya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini. Kuasa-Mu yang melawat setiap kami umat-Mu. Biarlah setiap kami yang hadir dalam ibadah pagi hari ini, biarlah Roh-Mu yang kudus yang terus memandu setiap kami, sehingga kami boleh menikmati sukacita yang pada Allah yang Tuhan berikan buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami umat-Mu telah memuji Engkau. Kami umat-Mu telah menyembah Engkau. Biar segala pujian penyembahan yang telah kami lakukan, biar itu semuanya boleh berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Bapa, tiba saatnya pada pagi hari ini kami akan mendengar isi hati-Mu, yaitu firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan buat kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Urapi hamba-Mu dan apa yang telah hamba persiapkan. Biarlah Roh Kudus menuntun supaya apa yang keluar dari bibir mulut lidah hamba-Mu, perkataan Allah yang membangunkan kami, perkataan Allah yang memberkati kami, sehingga setiap kami yang hadir dalam ibadah ini, ketika kami pulang ada sukacita Tuhan, ada kemenangan, ada berkat Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami pagi ini. Kami semua untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan kami dengar pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sepakat berkata amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Selamat pagi dan shalom buat kita semuanya. Ya, saya bersyukur karena hari ini ada bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Yang pertama saya bersyukur atas pimpinan Tuhan dalam perjalanan kami. Saya didampingi oleh Pak Yohanes. Silakan Pak Yohanes berdiri. Ya, Pak Yohanes yang mendampingi saya untuk silakan duduk. Yang mendampingi saya dari Purbalingga, kami berangkat tadi jam 5 lebih sedikit ya. Kurang lebih jam 5 lebih 10 menit. Kurang lebih segitu. Kemudian kami dalam perjalanan tiba di tempat ini dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Lalu yang kedua, terima kasih kepada seluruh staf pengembalaan GBI, HOG, Wonosobo yang memberikan kesempatan buat saya untuk melayani hari ini. Ya, saya dihubung Pak Andi kemarin Jumat ya. Beliau menyampaikan untuk minta supaya mengisi pelayanan di tempat ini. Nah, kebetulan memang saya hari ini di tempat saya sendiri, saya tidak bertugas karena ada jemaat yang saya sudah percaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi minggu kedua Pak Hendro ini yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi minggu kedua saya tidak tidak ada pelayanan. Jadi karena tidak ada pelayanan di tempat sendiri, akhirnya saya berkata dengan Pak Andi, saya siap untuk melayani di tempat ini hari ini khususnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul melayani dengan roh yang menyala-nyala. Ya, itu tema firman Tuhan pagi hari ini. Kita gereja Tuhan baru memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, tepatnya tanggal 18 kemarin ya. Kita mengadakan ibadah dalam rangka kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita mengadakan ibadah dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, lalu dilanjutkan dengan ada doa 10 hari Pentakosta, yaitu masa penantian pencurahan Roh Kudus bagi gerejanya. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan itu dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga gereja Tuhan, setiap orang percaya dapat melayani dengan rohnya yang menyala-nyala. Amin. Amin. Firman Tuhan dalam Roma pasal ke-12 ayat ke-11 berkata demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, saya percaya ketika roh Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, saya percaya itu ada suatu kekuatan buat kita. Amin. Dan itu yang memberikan dorongan buat saudara saya untuk bisa melayani. Dan melayani itu bukan karena kekuatan kita semata, tapi ada kekuatan Tuhan, yaitu roh Tuhan yang bekerja di kehidupan kita. Sehingga ketika kita melakukan segala pelayanan, karena ada roh Tuhan itu, maka roh itulah membuat saudara saya untuk tetap berkobar-kobar dan menyala-nyala
untuk mengerjakan pelayan yang ada. Sekalipun mungkin bentuk pelayanan kita itu dipandang mata jasmani kita mungkin kecil, ya. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat kerinduan kita, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Itu yang Tuhan mau, ya. Oleh karenanya, bertalian dengan tema kita hari ini, kita akan lihat ada beberapa alasan, ya, mengapa kita perlu melayani dengan roh yang menyala-nyala. Kita membaca firman Tuhan lebih dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat ke-8, judul perikopnya itu Pentakosta. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Demikian. Saudara, dalam ayat ini menceritakan bahwa ketika murid-murid itu, ketika mereka berkumpul di suatu tempat, ya, di atas loteng yang kurang lebih jumlah mereka pada waktu itu kurang lebih ada 120 sekian orang, ya. Ketika mereka berkumpul di situ tadi mereka sehati mereka berdoa. Ketika mereka sehati dan berdoa dan di situ tadi dikatakan turunlah Roh Kudus bagaikan nyala api dan memenuhi mereka. Ketika Roh itu turun atas mereka dan memenuhi mereka, akhirnya mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Dalam bahasa-bahasa lain di situ ternyata ada berapa orang, ya, ada berapa di situ disebutkan, perhatikan di situ ayat ke-9. Ternyata orang-orang yang tinggal di Yerusalem pada waktu itu di situ dikatakan ayat ke-9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang di Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita, dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Setelah orang-orang ini mendengar rasul-rasul berkata dalam bahasa mereka, mereka heran. Mereka termangu-mangu. Lalu mereka berkata, ini orang yang mabuk, ya. Orang yang karena minum minuman banyak, minum alkohol, jadi mereka ngomongnya ngelantur. Tetapi kalau kita perhatikan dalam ayat selanjutnya, ayat ke-11 dan seterusnya, di situ dikatakan ayat yang ke-12, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Saudaraku, orang berkata rasul-rasul pada waktu itu mereka mabuk, mereka karena begitu banyak minum anggur akhirnya ngomongnya ngelantur.
Bahasa yang mereka pakai, rasul-rasul itu berkata demikian. Tetapi dalam ayat yang ke-14 dan seterusnya di situ Rasul Petrus berkata demikian. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Saudaraku dikasih Tuhan, Rasul Petrus menyanggah. Rasul Petrus langsung meluruskan apa yang dikatakan oleh orang-orang pada waktu yang mengatakan ini rasul-rasul ini kemabukan. Ataunya kebanyakan minum, akhirnya mereka ngomong lantur. Padahal mereka bukan mabuk, tapi karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Bertalian dengan tema kita hari ini, ada 3 alasan mengapa kita sebagai orang percaya perlu melakukan setiap pelayanan dengan roh yang menyala-nyala. Alasan yang pertama adalah karena Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita sebagai gerejanya. Kenapa Roh Kudus itu dicurahkan bagi gerejanya? Yang pertama, supaya gereja Tuhan itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika gerejanya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka gereja Tuhan bisa berkata-kata dalam bahasa. Kalau bahasa yang sekarang lebih ngetren, bahasa roh yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika roh Tuhan itu memberikan kepada kita dan kita bisa mengatakannya. Dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita juga bisa berkata-kata dalam bahasa lain atau bahasa yang baru. Lalu yang kedua, mengapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Yang kedua, supaya Roh Kudus itu menolong saudara saya, serta menyertai kehidupan saudara saya. Di dalam Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-16 ke-17. Yang ketiga, kenapa kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus? Supaya kita dipimpin di dalam kebenaran serta menguatkan kita. Supaya saudara saya itu tetap ada dalam tuntunan Roh Kudus, maka kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ketika Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita, maka kita bisa melakukan segala sesuatunya dalam tuntunan Tuhan. Dalam tuntunan Roh Kudus itu maksudnya, ya. Lalu yang keempat, kenapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Yang keempat, supaya itu melengkapi kita di dalam mengerjakan setiap pelayan yang ada. Pelayanan yang Tuhan percayakan ke dalam kita tidak bisa melakukannya hanya dengan kekuatan kita sendiri. Ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita gampang jenuh. Kita gampang putus asa. Ketika ada gesekan, itu gampang sekali membuat kita menjadi meninggalkan pelayanan. Kenapa? Kita hanya mengandalkan kekuatan manusia kita. Kita hanya melakukan pelayanan hanya karena rutinitas kita. Tetapi ketika Roh Kudus itu ada di kehidupan kita, maka Roh Kudus itulah yang memampukan kita sehingga kita bisa melakukan, mengerjakan setiap pelayanan itu dengan semangat, dengan antusias. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di kehidupan kita. Amin. Makanya di situ di dalam ayat yang pertama dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-4 dan seterusnya, di situ murid-murid disuruh untuk tinggal di Yerusalem, ya. Murid-murid Yesus disuruh tinggal di Yerusalem supaya mereka dipenuhi dan dilengkapi oleh Roh Kudus. Setelah mereka dipenuhi dan dilengkapi oleh Roh Kudus, mereka memberitakan Injil dan mereka bersaksi dengan berani dengan roh yang menyala-nyala. Jadi Roh Kudus itu ada sesuatu yang penting bagi kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Termasuk apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus tadi dalam di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-14 hingga 17. Dia menyanggah, mereka ini bukan mabuk. Ini baru jam 9 pagi, tapi karena mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Kenapa? Karena Roh Kudus itu memimpin, menyertai mereka. Nah, hari-hari ini saudara dikasih Tuhan, gereja Tuhan, ketika gereja Tuhan telah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka gereja Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan mau supaya setiap apapun bentuk pelayanan yang ada, mari kita kerjakan dengan roh yang menyala-nyala karena Roh Kudus ada di kehidupan kita dan Roh Kudus itu telah memenuhi kita.
Amin. Saya pada waktu doa 10 hari Pentakosta di tempat pelayanan saya di Purbalingga, ya, di tempat pelayanan kami Purbalingga, setelah ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, lalu malam selanjutnya kita adakan doa. Ya, doa 10 hari Pentakosta. Malam pertama kita absen, jemaat yang datang. Ya, kita absen, malam pertama itu hadir ada 56 orang. Ya. Dalam doa pertama. Lalu malam kedua meningkat ada 60 sekian orang hadir. Malam selanjutnya meningkat 70 sekian. Sampai malam terakhir yang datang 80 sekian orang. Lalu minggunya, karena minggu saya di luar kota, minggunya di tempat saya dilayani oleh Bapak Pendeta Ruben Sunarto dari Gumul Harjo. Yang datang ibadah minggu di tempat kami, kalau ibadah pagi itu datang kurang lebih 120 orang dalam ibadah pagi. Lalu sore ibadahnya kurang hadir sekitar 70 orang. Nah, saudara kan kasih Tuhan. Saya rindu supaya ketika kita telah melakukan doa 10 hari Pentakosta, saya bilang di tempat pelayanan kami itu, pengalaman Bapak Ibu ketika Roh Kudus melawat kita, biarlah pengalaman itu membuat kita bangkit dalam Tuhan. Amin. Dan pengalaman itu bisa kita pakai untuk bisa mendorong orang lain untuk apa? Untuk sama mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Roh Tuhan ada di kehidupan kita. Roh Tuhan itu perlu dalam kehidupan kita, memenuhi kita supaya apa? Supaya ketika ada tantangan, ketika ada gesekan, ketika ada hal-hal yang kita hadapi dalam pelayanan itu tidak membuat kita gampang untuk putus asa. Tantangan nggak pernah sirna dalam kehidupan kita, betul nggak? Baik dalam kehidupan kita sehari-hari, tantangan itu bisa menyangkut dengan diri kita sendiri, tantangan itu bisa menyangkut keluarga kita, tantangan itu bisa juga berhubungan dengan pekerjaan kita, tantangan itu bisa juga berhubungan dengan pelayanan kita. Setiap pelayanan melihat tantangan-tantangan itu membutuhkan kekuatan. Amin. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita gampang putus asa dan menyerah. Tapi ketika engkau telah dipenuhi Roh Kudus dan engkau telah dikuasai oleh Roh Kudus, saya percaya itu adalah kekuatan untuk kita melakukan segala pekerjaan kita, termasuk pelayanan kita. Amin. Seorang hamba Tuhan, pendiri Gereja Bethel Indonesia, Bapak Pendeta Hail Senduk, beliau berkata, bagi gereja aliran Pentakosta, baptisan Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus bukanlah sesuatu yang baru. Ya. Dibaptis Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus bagi gereja aliran Pentakosta bukanlah sesuatu yang baru. Tetapi beliau berkata, tetapi tidak semua orang mengalaminya. Kenapa orang tidak bisa mengalaminya? Karena banyak faktor. Faktor apa? Faktor yang tidak ada keterbukaan di hadapan Tuhan. Faktor apa? Faktor karena ia datang hanya sekedar dia datang. Tapi bagi orang yang rindu untuk mengalami baptisan Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus, beliau berkata yang pertama, miliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Yang kedua, percaya sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, ada tindakan nyata. Tindakan nyata itu apa? Ketika kita rindu untuk menghemat dalam Roh Kudus, kita mau ada waktu yang kita sediakan untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita sediakan waktu untuk apa? Untuk kita bisa datang dalam hal ibadah. Tapi ingat, ibadah itu bukan sekadar rutinitas kita. Tapi ibadah yang kita lakukan itu adalah karena kebutuhan. Amin. Lihat kiri kananmu, bilang gini, ibadah itu kebutuhan. Bukan rutinitas. Ya. Kalau kita datang hanya karena rutinitas, gampang kita meninggalkannya. Tapi ketika engkau datang karena kebutuhan, karena itu kebutuhan, maka kita terus berjuang. Amin. Nah, jadi hamba Tuhan, pendiri Gereja Bethel Indonesia, Bapak Hail Senduk berkata, engkau bisa dibaptis Roh Kudus. Engkau bisa dipenuhi Roh Kudus.
Tapi yang pertama, miliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Yang kedua, percaya sungguh. Lalu yang ketiga, lakukan, ada tindakan nyata. Artinya apa? Ada langkah yang harus kau kerjakan. Untuk apa? Datang ibadah. Untuk menikmati hadirat Tuhan ketika kita ada di tempat ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ini bagian yang pertama, ya. Mengapa kita perlu melayani dengan roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan? Apapun bentuk pelayanan itu, yang pertama tadi karena Roh Kudus telah dicurahkan bagi kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka kita dipenuhi Roh Kudus. Ketika dipenuhi Roh Kudus, maka kita bisa berkata-kata dengan bahasa lain. Ketika Roh Kudus dicurahkan bagi kita dan kita dipenuhi, maka itu akan menolong dan menyertai kehidupan kita. Oleh karenanya, kerjakan setiap pelayanan yang ada dengan tuntunan kuasa Tuhan, dengan Roh Kudus untuk menyertai kita, supaya apa kita lakukan dalam pelayanan itu sungguh-sungguh di dalamnya Tuhan dipermuliakan dan setiap jemaat Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kita gereja Tuhan harus melakukan pelayanan dengan roh yang menyala-nyala? Yang kedua, karena kita gereja Tuhan telah diberikan kuasa. Artinya ada kekuatan, ya, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita lewat Roh-Nya yang kudus. Apapun pelayanan yang kita lakukan, kita perlu ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Suatu ketika, saya mendampingi teman saya pelayanan. Dan pelayanannya adalah pelayanan kelepasan. Nah, kalau pelayanan kelepasan, biasanya ada manifestasi-manifestasi yang kadang-kala di luar yang dari pemikiran kita, ya. Kita pelayanan kelepasan itu biasa ada manifestasi dan berbagai macam manifestasi. Suatu ketika saya dampingi teman saya itu pelayan ini, dan jemaat ini mau bicara, dia orang dari Sumatera. Ada yang dari Sumatera? Dari Medan? Satu orang, ya, di belakang. Pelayanan. Orang dari Sumatera. Pada waktu kita pelayanan itu, ya, orang ini karena ada suatu keterikatan, ya, karena keterikatan itu sudah lama dia lakukan, dia berkecimpung dalam dunia kegelapan, ya. Lalu ada sesuatu yang dia masukkan dalam tubuhnya lewat makanan dan sebagainya, ada juga yang masuk dalam tubuh lewat minuman, ya. Berjalannya waktu, orang ini hidupnya tadinya tidak pernah datang untuk ibadah. Suatu ketika karena orang ini sakit, salah satu keluarga lalu minta pendeta ini mendoakannya. Ketika hamba Tuhan ini dibawa ke rumahnya, keluarganya ini, lalu kita datang ke situ, lalu kita berdoa. Sewaktu kita berdoa, lalu orang ini yang tadi ini sakit, ya. Ketika kita masuk ke situ, lalu kita berdoa, waktu kita pujian, kita penyembahan, lalu orang yang mau kita doakan itu lalu bereaksi. Dia bereaksi ada macam-macam. Ada yang seperti ular. Dia berjalan seperti ular. Setelah itu dia seperti suara macan. Wow. Ya. Lalu teman saya bilang begini dengan saya. Kartumius, kamu berdoa tapi jangan tutup mata lo, ya. Nah, akhirnya kita berdoa tapi nggak tutup mata nih. Kita semua berdoa. Siap-siap, kenapa? Dia sudah kadang-kadang berdiri menyerang kita. Seperti macan. Wow. Lalu teman saya bilang gini. Dia di depan orang yang dia doakan, lalu saya di bagian belakang. Kalau dia mau nyerang teman saya nanti bisa narik dia di belakang, ya. Jadi kita pasang kuda-kuda dan siap untuk menghadapi ketika orang itu malah. Ketika teman saya itu berdoa, dia bilang gini, siapa namamu? Dia sebut nama-nama yang tempat-tempat dia kunjungi, ya. Kenapa kamu di sini? Inilah tempatku. Jadi badan orang itu merupakan tempat kediaman roh jahat itu. Lalu teman saya bilang begini. Kita berdoa dan kita pakai kuasa dan dia bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di atas segalanya. Dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan di kehidupan setiap orang percaya. Aku berdoa dalam nama Yesus, roh kegelapan, kuasa apapun dalam orang ini dilepaskan dalam nama Yesus. Ketika sudah berdoa, akhirnya orang itu dia tengkurap, sudah. Lalu berjalan seperti begini.
apa namanya kalau begini ya, jalan pakai dadanya. Jadi glosor, ya. Orang Wonosobo bilang apa tuh? Glosor ya, glosor. Setelah itu dia langsung berteriak lagi, wow. Butuh waktu panjang, kurang lebih 3 jam kita melayani orang ini. Udah begitu dia tumpah. Dan waktu dia tumpah ada seperti rambut keluar dari tumpahnya. Kemudian apa yang keluar dari mulut itu baunya bau busuk. Seperti telur busuk gitu. Terus berjalan waktu terus tumpah. Akhirnya setelah dia udah tumpah begitu banyak. Lalu dia minta air minum. Lalu dia kasih minum air putih. Setelah dikasih minum jangan waktu kurang lebih 10 menit dia bilang. Aku capek. Lalu ditanya teman saya, kenapa kamu capek? Aku juga enggak tahu. Aku juga enggak ngerti. Aku nih di mana? Saya nih di mana? Berarti komunikasi sudah bisa dong. Lalu kita doa. Tuhan, ini anakmu. Dia selama ini berkelut dalam dunia kegelapan. Sekarang dia mau supaya hidupnya diserahkan pada Tuhan. Tuhan, biarlah rohmu yang kudus bekerja. Singkat cerita, orang itu pulih. Tapi setelah pulih, badannya jadi lemas. Kenapa? Tadi dia sudah meronta-ronta. Mau melakukan sesuatu, mau menerkam kita di sebagainya. Dia jadi lemas. Setelah lemas, jangka waktu kurang lebih 10 menit, kita biarkan dia baring dulu. Setelah kurang lebih 10 menit, lalu kita suruh dia berdiri. Setelah berdiri, kita tuntun dia untuk duduk. Lalu kita tuntun lebih lagi. Supaya apa? Supaya dia mengalami pemulihan dan kelepasan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pelayanan kelepasan, apapun bentuknya, ya, bukan hanya karena pelayanan kelepasan, pelayanan lain pun kita butuh kuasa, amin. Ketika kita berdoa buat orang sakit, tentunya kita rindu orang sakit itu didoakan sembuh, amin. Ketika kita berdoa buat orang yang menghadapi segala berbagai masalah, apapun kita rindu supaya apa kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kuasa Tuhan bekerja, supaya setiap apa yang kita lakukan, kuasa Tuhan bekerja, dan orang itu boleh mengalami pertolongan Tuhan. Jadi Bapak dan Saudara kasih Tuhan, lakukan pelayanan dengan roh yang menyala-nyala. Karena apa? Karena roh Tuhan, kuasa Tuhan telah diberikan dalam kehidupan kita semuanya. Ketika roh Tuhan sudah diberikan buat kita, ayo lakukan setiap pelayanan dengan roh yang menyala-nyala. Kenapa? Kuasa Tuhan menyertai pelayanan kita. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-6, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-6 hingga 8 berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat ke-7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lakukan pelayanan apapun bentuknya dengan roh yang tetap menyala-nyala. Sebab apa? Sebab kuasa Tuhan ada dari kehidupan kita. Pemusikkah? Pemimpin pujiankah? Pendoakah? Atau apal saja pelayan itu? Kita perlu kuasa. Amin. Ketika kuasa itu ada di depan kita, saya percaya itu adalah kekuatan buat kita. Kan ada pujian mengatakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Dan kuasa itulah yang harus kita pakai. Ya, kuasa itu yang harus kita maksimalkan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab pelayanan kita lakukan, kita tidak ngerti pergumulan setiap orang yang datang itu kita tidak ngerti. Tetapi karena ada kuasa yang daripada Tuhan yang diberikan buat kita, maka apa yang kita lakukan itu bisa memberikan dampak, pengaruh bagi orang lain. Dengan kata lain, pelayan kita bisa menjadi berkat. Kenapa? Karena kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu memiliki kuasa itu di dalam apa? Di dalam kita bersaksi dan memberitakan Injil.
Injil Kristus kemanapun kita pergi, kita perkuasa itu. Kemudian kita perlu kuasa untuk apa? Melakukan pelayanan ketika kita berdoa buat orang sakit, ketika kita melakukan doa peperangan, dan ketika kita berdoa buat orang yang terikat segala kuasa kegelapan. Ketika kuasa Tuhan ada di kehidupan kita, saya percaya maka kuasa itulah yang memberikan kelepasan bagi setiap orang yang kita layanin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ini hal yang kedua. Kenapa kita perlu melayani sebagai gereja Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, ya? Itu hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga. Yang ketiga, kita perlu melakukan mengerjakan setiap pelayanan sebagai gereja Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Yang ketiga adalah karena di dalam setiap pelayanan kita lakukan, Tuhan akan nyatakan mujizat di dalam pelayanan kita. Amin. Saya percaya setiap kita kan pernah ikut acara KKR. Betul enggak? KKR yang jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak, tapi intinya itu adalah ibadah KKR. Kebaktian, kebungan rohani. Atau kita mengikuti KKR yang jumlahnya orang banyak. Bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu. Biasanya kita melihat banyak perkara-perkara yang heran. Contohnya apa yang dilakukan oleh gembala pembina kita Pak Niko. Beliau sudah keliling, sudah sekian kalinya. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beliau lakukan KKR. Ketika ada KKR dilakukan, kita melihat banyak perkara yang heran terjadi. Tetapi saya mau katakan, mujizat itu terjadi. Perkara-perkara heran itu terjadi bukan hanya pada waktu KKR. Di dalam ibadah seperti ini pun bisa terjadi mujizat Tuhan. Amin. Bisa terjadi mujizat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja. Bukan karena pendetanya, tapi karena kuasa Tuhan bekerja melalui pelayanan setiap hamba Tuhan yang ada. Tapi ketika kita datang pun bukan hanya karena kita mulai pendetanya, tapi kita datang karena kita rindu akan Tuhan. Ya. Ketika kita datang dengan kerinduan akan Tuhan, saya percaya setiap doa kita, setiap pergumulan kita, ketika kita terus berharap sesuatu dapat Tuhan, saya percaya. Walaupun pada waktu kita berdoa itu mungkin belum dapat jawaban. Tapi setelah berapa hari kemudian, atau 1 minggu, atau 1 bulan, atau setahun kemudian, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Tapi bisa juga terjadi pada saat itu. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan. Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Tuhan akan nyatakan perkara-perkara yang heran. Di dalam setiap pelayanan kita lakukan. Kenapa itu terjadi? Karena kuasa Tuhan bekerja. Di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal ketiga ayat pertama hingga ke-10. Di situ ada orang lumpuh. Ya. Orang lumpuh yang setiap hari itu digotong oleh keluarganya. Dia selalu minta-minta. Di gerbang pintu bait Allah. Minta-minta. Ketika Rasul Petrus dan Yohanes datang. Orang ini bilang begini. Dia minta-minta. Tapi Petrus dan Yohanes bilang begini. Emas dan perak tidak aku miliki. Tapi apa yang aku miliki aku berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus orang Nazaret. Bangkitlah engkau. Akhirnya mujizat terjadi. Amin. Kenapa itu terjadi? Karena kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan bekerja di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Yohanes pada waktu itu. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal 5 ke-12 hingga ayat ke-16. Ada orang sakit, ada orang yang kerasukan setan. Disembuhkan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan bekerja. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Saya percaya setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti ini. Dengan berbagai macam kehadiran jemaat Tuhan. Dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh setiap jemaat Tuhan. Saya percaya mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan. Sekalipun mujizat itu mungkin tidak seperti orang yang lumpuh berjalan. Tapi yang jelas hati yang terluka perlu dipulihkan. Tahu enggak? Hati yang kecewa perlu dipulihkan. Ya. Akar kepahitan perlu dipulihkan. Hal itu bisa terjadi ketika apa? Ketika kuasa Tuhan bekerja.
Ketika kuasa Tuhan bekerja, saya percaya itu akan mendatangkan sesuatu yang melegakan bagi kita. Saudaraku dikasih Tuhan, saya pernah mendampingi juga pelayanan rekan saya. Ya. Dia ini orang dari Jawa, dia pelayani di tempat saya di Kalimantan. Suatu ketika dia pelayani di sebuah desa, ketika dia pelayani di situ kurang lebih 1 tahun, dan jemaatnya juga nggak begitu banyak. Ya. Nah, di daerah kami itu memang banyak orang yang masih kepercayaan yang roh nenek moyang, tradisi. Nah, salah satu jemaat itu seorang wanita masih muda, belum berkeluarga. Dan orang ini tiba-tiba kerasukan setan, saudara. Pada waktu kerasukan setan, dia tuh berteriak dan terus berteriak. Ya. Ketika dia berteriak, lalu keluarga itu memanggil hamba Tuhan ini, gembalanya. Singkat cerita, setelah gembalanya datang, lalu ditanya. Karena gembalanya udah tentu tahu namanya. Dipanggillah namanya ya. Dipanggil nama. Setelah gembalanya panggil namanya, dia ketawa ya. Lalu dia ketawa, ini ketawanya seperti orang yang ya tidak sewajarnya. Dia ketawa seperti kuntilanak ya. Ditanya sama gembalanya, tiba-tiba dia bilang, Om, ada apa Om? Ada apa Om kesini? Saya mau berdoa buat kamu. Saya tidak apa-apa. Kenapa kamu ketawa seperti itu? Tiba-tiba dibenjerit. Benjerit keras sekali. Lalu gembalanya berdoa. Diketawain saudaraku. Ya. Dia ketawain. Om mau berdoa? Mau berdoa? Pendetanya diketawain saudara. Tapi karena gembala ini melihat kondisi jemaatnya seperti itu. Lalu dia kumpulkan beberapa pelayan-pelayan Tuhan di situ. Lalu mereka nyanyi saudara. Mereka nyanyi. Nyanyi dan terus nyanyi. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Nyanyi terus. Ketika sudah memakan waktu kurang lebih setengah jam. Berdoa dan nyanyi terus. Tiba-tiba orang itu menjerit. Dia menjerit. Lalu hamba Tuhan ini bilang begini. Tuhan, ini anakmu. Ini anakmu Tuhan. Saya tidak tahu roh apa yang ada dalam diri anak ini. Tapi aku punya kuasa. Dengan kuasamu Tuhan. Yang kau sudah berikan di kehidupan setiap kami orang percaya. Aku berdoa. Supaya orang ini dilepaskan. Ketika hamba Tuhan ini berdoa demikian. Malah diketawain saudara. Tambah ketawa. Lalu dia mencerita. Om berdoa. Om berdoa. Diledek ke saudara. Terus nyanyi. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Setelah kurang lebih makan waktu 1 jam. Tiba-tiba orang ini jadi lemas. Tidak berdaya. Lalu dia hanya terbaring. Kemudian didoakan. Setelah didoakan. Dilepaskan kuasa kegelapan. Tiba-tiba dia bangun. Lalu dia minta air putih. Setelah dikasih air putih, dia minum lalu ditanya, kenapa kamu tadi ketawa? Dia bilang begini, enggak, saya enggak ketawa. Kenapa kamu tadi berteriak? Enggak, saya enggak berteriak. Saya enggak ada berteriak, saya enggak ada ketawa. Tadi kamu ketawa? Enggak, saya cuma duduk di sini kok. Berarti apa? Ada roh yang lain merasuk dalam tubuh orang ini. Ketika didoakan, kuasa Tuhan bekerja. Terjadi mujizat. Terjadi kelepasan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Kadang-kadang kita diperhadapkan seperti itu dalam pelayanan kita. Ya, sekalipun tidak sering. Tapi kadang-kadang kita diperhadapkan hal itu. Tapi hari-hari ini yang sering kali kita menghadap pelayan adalah orang yang terluka hatinya. Orang yang kecewa. Orang yang punya dendam. Biasanya dendam itu bukan dengan orang jauh. Biasanya dendam dengan keluarga sendiri. Antara bapak dan anak. Antara suami dan istri. Kadang-kadang terluka. Ketika orang dalam kondisi itu.
perlu kita lakukan pelayanan. Dan pelayanan itu sekali lagi, kita perlu kuasa Tuhan. Amin. Ketika kuasa Tuhan bekerja, saya percaya akan Tuhan nyatakan mujizat ke mujizat di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Saya rindu pagi hari ini, apa yang kau alami hari-hari ini. Mungkin hatimu terluka, mungkin engkau kecewa, atau yang lain. Izinkan kuasa Tuhan bekerja untuk memulihkan engkau. Supaya ketika kita pulang hari ini dari tempat ini, betul-betul ada kemenangan menjadi bagian kehidupan kita semuanya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Kiranya memberkati kita sekalian. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dengan pujian mengatakan Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikanku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan dari awal, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Membangkitkan kuasa-Mu, katakan membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran
berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu memenuhi setiap kami ya Bapa. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja Tuhan, mengawal setiap kami, membebaskan kami Tuhan dari segala belenggu-belenggu dosa. Kuasa-Mu yang dahsyat memulihkan hati yang terluka, memulihkan kekecewaan dan kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau sanggup memulihkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini boleh menikmati kasih-Mu. Baik lewat pujian yang kami naikkan maupun lewat kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami telah dengar Tuhan. Mari Allah Roh Kudus terus bekerja atas kami, supaya kami boleh di Tuhan Yesus dimampukan untuk dapat mengerti serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan hari ini mengingatkan kami supaya kami dapat melakukan, mengerjakan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan ke dalam kehidupan kami dengan roh yang menyala-nyala, karena kami telah dipenuhi oleh kuasa-Mu yang kudus, karena kami telah dilengkapi oleh kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan, mengerjakan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dengan roh yang menyala-nyala dalam Tuhan, pelayan dengan penuh kuasa. Dan kami percaya setiap apa yang kami lakukan dalam pelayanan kami, ketika kami berjalan dalam tuntunan kuasa-Mu, kami percaya dalam pelayanan kami Tuhan akan nyatakan mujizat Tuhan. Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Oleh karena Tuhan pagi hari ini Engkau yang melihat apa yang jadi kerinduan jemaat Tuhan, apa yang menjadi beban setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kami percaya dengan kuasa dan otoritas daripada Allah. Hamba berdoa Engkau yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang hari-hari berbeban berat, percayalah Tuhan akan menyertai Engkau dan memberi kekuatan kehidupan-Mu. Engkau yang terikat dengan segala kuasa dosa, kuasa kegelapan di dalam nama Yesus, Engkau dilepaskan dalam nama Yesus. Engkau yang punya dendam di dalam nama Yesus, Engkau yang kecewa dipulihkan dalam nama Yesus. Sehingga ketika kita pulang hari ini, ketika Engkau pulang dari tempat ini, ada sukacita Allah, ada kemenangan pada Allah, mujizat Allah menjadi bagian kehidupan kita semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih, bersyukur untuk kehadiran-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu dalam ibadah kami hari ini. Dari awal, pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pelayanan hari ini. Engkau terus melengkapi kami semuanya, agar kami dapat melakukan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami. Dengan kekuatan kuasa Tuhan menyertai kami. Kami tidak lupa berdoa untuk ibadah kami yang kedua. Nanti Tuhan jam 9 Engkau juga terus memimpin menyertai kami. Jemaat Tuhan datang dengan hati yang rindu dan haus akan Tuhan, sehingga ibadah-ibadah yang kami lakukan bukan ibadah biasa, tapi ibadah yang mendatangkan sukacita yang melimpah-limpah semuanya. Terima kasih Bapa, sebenarnya kami akan pulang seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat, demikian pada waktu kami pulang. Penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan sempurna bagi kami, sehingga kami boleh tiba pulang di rumah masing-masing yang tidak kurang suatu apapun. Kami boleh berkumpul dengan keluarga kami dan boleh menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, angkat kedua tangan kita. Kita akan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan juga yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah.
kasih-Nya yang besar yang telah dinyatakan buat kita di dalam pengorbanan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.